Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal limit fungsi aljabar. Ini juga dalam rangka untuk persiapan tes PTS ya, penilaian tengah semester genap. Jadi ini materi yang akan kita bahas ini adalah materi di awal semester 2 kelas 11 SMA ya. Jadi materinya biasanya yang untuk materi tes PTS ya, penilaian tengah semester, itu adalah materi awal di semester genap, yaitu materi limit fungsi aljabar. Nah, untuk mengerjakan limit, untuk menyelesaikan soal-soal limit, tentunya kita harus tahu bagaimana prinsip menyelesaikan soal-soal limit ya. Prinsipnya bagaimana? Jadi prinsip menyelesaikan soal limit itu adalah substitusi. Jadi kita substitusikan nilai x-nya ini ke dalam fungsinya ya. Nah, di sini ada cukup banyak soal ya. Jadi nanti tidak akan kita bahas semua soal-soal ini. Jadi akan kita ambil beberapa saja yang akan kita bahas ya. Dan selebihnya nanti bisa kalian gunakan untuk belajar sendiri. Kalian coba untuk latihan mandiri. Nah, kita langsung ke nomor 11 ini ya. Jadi limit x mendekati 5 dari 1000. Nah, kalau limit dari suatu konstanta itu nanti hasilnya adalah konstanta itu sendiri ya. Saya ulangi lagi, limit dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Jadi limit x mendekati 5 dari 1000 hasilnya adalah 1000 ya. Ini juga sama ya, limit x mendekati 1 dari 12.345 ya, hasilnya 12.345 itu ya. Ini soal 11, soal nomor 11 sudah kita kerjakan. Kemudian soal yang lain yang kira-kira agak sulit ya, mana ya? Oh, ini kelihatannya ini yang nomor 18 ini, limit x mendekati 4 ya. Ini kita substitusikan, jadi sama dengan 3 dikali 4 min 1 per 4 plus 2, kemudian dikali akar dari 4 per 4 min 3 ya, sama dengan 3 dikali 4 12, 12 dikurangi 1 11, 11 per 4 ditambah 2 6 ya. Jadi 11 per 6 dikali akar 4 per 4 dikurangi 3, 4 dikurangi kan 4 dikurangi 3 1, berarti 4 per 1 itu kan 4 ya. Jadi sama dengan 11 per 6 dikali akar 4, akar 4 itu 2, jadi hasilnya sama dengan ini 2 sama 6 itu 3, berarti hasilnya 11 per 3 ini. Kemudian soal yang lain,
Misalnya nomor 24 ini 24. Nah, ini kita substitusikan jadi akar, berarti 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan akar, berarti 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kali 2 6 ditambah 6 per 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1 sama dengan akar, berarti 4 ditambah 6 10 tambah 6 16 per 8 tambah 1 9 sama dengan 4 ya. Akar 16 itu 4, akar 9 itu 3, jadi 4 per 3. Kemudian yang ini nih, nomor 27 limit X mendekati min 1 ya, kita substitusikan dulu jadi akar min 1 ditambah 5 per, berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali min 1 dikurangi 24 sama dengan akar min 1 ditambah 5 itu 4 per 1 kuadrat itu min 1 kuadrat itu 1, min 2 dikali min 1 itu plus 2 min 24 ya, sama dengan akar 4 itu 2 per 1 ditambah 2 3 dikurangi min 24 jadi min 21, jadi sama dengan min 2 per 21 ya. Kemudian ini masih sama. Nah, yang nomor 30 limit X mendekati 2 sama dengan, berarti 2 dikali 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 2 dikali 2 per 6 dikurangi 7 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 4 ya, 4 dikurangi 3 jadi 1 per 2 ditambah 2 dikali 2 4 ya, 2 dikali 2 ya 4 per 6 dikurangi 7 kali 2 6 dikurangi 14, 6 dikurangi 14 itu berapa? 8 ya, jadi sama dengan setengah ditambah 4 per 8 itu kan juga setengah ya, jadi setengah tambah setengah itu 1 ya. Kemudian soal yang lain ini ya, nomor 34 ini kayak 34 limit X mendekati 1, kita substitusikan saja, berarti akar 1 ditambah 3 ditambah akar 5 dikalikan 1 ditambah 4 kemudian per akar 15 dikurangi 6 dikali 1 ya, dikurangi akar 2 dikalikan 1 min 1
itu sama dengan akar 4 ditambah akar 5 kali 1, 5 tambah 4 9 ya, per 15 dikurangi 6, berarti akar 9 dikurangi 2 dikali 1, 2 dikurangi 1, jadi akar 1 sama dengan, berarti akar 4 itu 2 ditambah akar 9 itu 3 per akar 9 itu 3, akar 1 itu 1, jadi sama dengan 2 tambah 3 5 per 3 dikurangi 1 2 ya, 5 per 2. Selanjutnya nah ini misalnya ya nomor 38 nih, limit x mendekati m dari 7x per m sama dengan berarti 7 dikali m per m sama dengan 7 ya. Kemudian nomor 39 ini berarti kita substitusikan x mendekati n, x sama dengan n, berarti ini n kuadrat ditambah n per n ya, sama dengan n dikali n plus 1 per n. Ini berarti hasilnya n plus 1 ini ya. Kemudian yang nomor 40 nah ini nomor 40 ini, jika limit x mendekati n dari x plus 1 sama dengan limit x mendekati n dari 2x min 3, maka tentukan nilai dari limit x mendekati n dari x kuadrat min 16 ya. Nomor 40, limit x mendekati n dari x plus 1 itu sama dengan, kita substitusikan n nya berarti n plus 1. Kemudian limit x mendekati n dari 2x min 3 itu sama dengan, kita substitusikan n nya, substitusi n berarti 2n min 3 ya. Padahal limit x mendekati n dari x plus 1 itu sama dengan limit x mendekati n dari 2x min 3, berarti ini tadi limitnya n plus 1 itu sama dengan 2n min 3. Ini ekuivalen dengan, berarti ini kita pindah ke sini ya. Yang min 3 pindah ke ruas kiri, jadinya 1 plus 3 itu sama dengan 2n min n ya, berarti 4 itu sama dengan n. Nah n nya 4, berarti limit x mendekati n dari x kuadrat min 16 itu sama dengan, berarti bisa kita tulis limit x mendekati 4 dari x kuadrat min 16 sama dengan, berarti 4 kuadrat min 16 sama dengan 16 min 16 sama dengan 0 ya. Jadi limit x mendekati n dari x kuadrat min 16 itu hasilnya adalah 0. Kemudian yang nomor 41 itu limit x mendekati 7 dari x kuadrat min 6x min 7 per x kuadrat min 10 x plus 21 itu sama dengan a. Berapakah nilai dari limit x mendekati a? Berarti kita cari dulu nilai limitnya ini ya, untuk menentukan nilai a nya ini ya.
X mendekati berapa nanti untuk menentukan limit ini ya, limit ini. Jadi kita selesaikan dulu yang ini, limit X mendekati 7 ini. Kalau kita substitusi apakah hasilnya 0/0? Kita cek ya. Jadi 7 kuadrat dikurangi 6 dikali 7, 6 dikali 7 itu 42 ya, kemudian dikurangi 7 per 7 kuadrat dikurangi 10 dikali 7 itu 70, kemudian ditambah 21 sama dengan 49 dikurangi 42 dikurangi 7 per 49 dikurangi 70 plus 21 sama dengan 49 dikurangi 42 itu kan 77 dikurangi 70 per 49 dikurangi 70 itu min 21, min 21 ditambah 21 itu 0. Nah, karena hasilnya 0/0 berarti ini harus kita faktorkan ya. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan dulu fungsinya ya, karena hasilnya ini setelah kita substitusi hasilnya 0/0, jadi harus kita faktorkan dulu. Nah, kita cari faktornya di limit X mendekati 7 dari X kuadrat min 6X min 7 per X kuadrat min 10X plus 21 itu sama dengan limit X mendekati 7. Ini kita faktorkan yang atas itu, faktornya berarti X min 7 kalau dikali dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 7, kalau ditambah hasilnya min 6. Kalau dikali min 7 itu berarti sini min 7 ya, min 7 dan 1 plus 1. Nah ini kemudian per X kuadrat min 10X plus 21, faktornya berarti dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 21, kalau ditambah hasilnya min 10, berarti X min 7 dan X min 3 ya. Nah, ini sama dengan jadi ini X min 7 dan X min 7 kita sederhanakan, berarti tinggal limit X mendekati 7 dari X plus 1 per X min 3 sama dengan berarti 7 ditambah 1 per 7 dikurangi 3 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi A nya itu sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2. Berarti ini nanti X mendekati 2 ya. Jadi nanti silahkan dicoba ini nanti ya, kalian coba sendiri bagaimana menyelesaikannya. Nanti kalian cek dulu ya, untuk X sama dengan 2 kalian substitusikan dulu apakah hasilnya 0/0. Kalau hasilnya 0/0 ya, kalau setelah disubstitusi kok hasilnya 0/0 berarti ini harus ya, karena bentuknya akar kita kali dengan sekawan gitu ya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.